Hai friends, selamat datang di Churchill, curhatan chill by mengenaldiri.id. Di sini kita memberikan ruang untuk kamu yang pengen curhat tentang apa aja, dan curhatan yang terpilih akan dibahas di platform mengenaldiri.id secara anonim. Enjoy Churchill, your safe space to spill and chill. Dear Churchill, aku, V, 20 tahun. Menurutmu, salahkah kalau di umur 20 tahunan ini belum tahu mau jadi apa? Insecure banget lihat semua orang kayaknya udah di path-nya masing-masing dan yakin dengan tujuan hidupnya. Dan udah tahu mau jadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Aku harus di mana dan mulai dari mana ya biar bisa jadi seperti mereka. Thank you Churchill. Oke, Witska. Jadi ini V ya, 20 tahun. Menurut Witska tadi dari curhatannya, apa sih masalah utama dari si V ini? Masalah utamanya ya, sebenarnya masalah ini tuh it's very common, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Orang-orang tuh bilang sekarang quarter life crisis, apalagi di umur 20-an gitu ya. Dan ini aku perhatiin sih emang hampir semua, aku nggak bilang ini semua orang ngerasain, tapi kebanyakan orang di sekitar umur segitu pasti juga akan ada tuh rasa masa-masa untuk mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan dunia ini, mempertanyakan purpose hidupnya, kayak kenapa kita ada di hidup ini sekarang gitu ya. Dan kayaknya menurut aku masalahnya itu yang memicu itu kalau zaman sekarang pertama sosial media sih. Sosial media karena mau nggak mau kita setiap hari misalkan buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok segala macam, pasti kita akan secara nggak sadar juga membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Dan hal yang aku perhatiin juga kayak kalau aku ngobrol sama mama papaku gitu, dulu ngerasain nggak sih yang namanya quarter life crisis, or is it just us gitu kan? Dan kayaknya kalau di zaman dulu itu mungkin juga ada yang merasakan seperti itu gitu ya, tapi nggak kayak se-viral sekarang, nggak semarak sekarang gitu. Dan mungkin menurut aku karena zaman dulu itu nggak sebanyak itu pilihan yang bisa kita ambil di dunia ini gitu loh. Mungkin kalau zaman dulu ada perang, terus ada masalah kerusuhan, it's very on survival mode gitu ya. Sedangkan kalau di sini kita kayak bisa dibilang walaupun dunia juga masih banyak yang hancur gitu, masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi most of the time we are in a stable position juga anyway gitu kan. Banyak banget di dunia ini bisa kita pilih gitu. Path tuh banyak banget, kemungkinan kita bisa menjalani path yang ini, yang itu, yang ini. Kalau kita milih jalan yang ini, itu semua akan menghasilkan sebuah hidup yang sangatlah berbeda di kedepannya. And I think that is one of the problems yang ada di zaman sekarang gitu. It's because we have too much. Dan kalau misalkan ditanya semua orang pasti ngerasain itu atau enggak, mungkin enggak ya. Beberapa orang mungkin dari kecilnya udah tahu gitu mau ngapain, terus mereka juga they're lucky enough to come from a family yang juga banyak uang mungkin, jadi mereka nggak pernah harus mikirin hal tersebut, misalkan trust fund or something. Terus mereka juga semuanya tuh udah ada gitu jalurnya, dan itu mungkin juga mereka tetap bisa aja merasakan quarter life crisis dengan cara mereka sendiri, dengan masalah-masalah mereka sendiri, mungkin lebih kayak ke jati diri gitu ya. Mereka juga nggak merasakan itu gitu. Tapi kalaupun mereka merasakan, itu suatu hal yang wajar sekali. Berarti Chelsea itu ada hal yang quarter life crisis itu adalah hal yang wajar ya? Oke. Ya. Dan kalau misalkan ditanya semua orang pasti ngerasain itu atau enggak, mungkin enggak ya. Beberapa orang mungkin dari kecilnya udah tahu gitu mau ngapain, terus mereka juga they're lucky enough to come from a family yang juga banyak uang mungkin, jadi mereka nggak pernah harus mikirin hal tersebut, misalkan trust fund or something. Terus mereka juga semuanya tuh udah ada gitu jalurnya, dan itu mungkin juga mereka tetap bisa aja merasakan quarter life crisis dengan cara mereka sendiri, dengan masalah-masalah mereka sendiri, mungkin lebih kayak ke jati diri gitu ya. Mereka juga nggak merasakan itu gitu. Tapi kalaupun mereka merasakan, itu suatu hal yang wajar sekali. Berarti Chelsea itu ada hal yang quarter life crisis itu adalah hal yang
wajar ya. Mhm. Oke. Menurut Rizka, what should we do kalau kita lagi ngalamin si quarter life crisis itu? What should we do? Questions that we ask ourselves every day. Ya bener sih. Iya kan? What do we do Yeah. now? Gitu ya. Menurut aku banyak banget sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi tips dari aku tetap perlahan-lahan, satu-satu. Karena once you think about everything, it can get very overwhelming. Karena hidup tuh luas banget, hidup tuh kayak panjang banget gitu ya. Kalau misalkan it's too hard for us to think about 10 years from now atau kayak 5 tahun ke depan, kita mundurin aja dulu. Misalkan setahun ke depan deh, tahun depan kita mau ngapain. Atau kalau misalkan itu susah, bulan depan, bulan ini kita mau ngapain gitu. Atau goal kita bulan ini. Atau misalkan kalau sebulan tuh rasanya jauh banget, minggu ini gitu, goal kita mau apa. Atau itu juga kalau masih susah, hari ini kita mau ngapain. Kalau itu juga masih susah banget, detik ini juga, what can we do? Untuk kayak strain ourselves out gitu loh. Hal sesimpel kayak misalkan aku duduk nih di kamar, terus I feel like I don't like my life right now gitu. Tapi hidup itu nggak hidup itu kan gede banget ya, luas banget, and it's a very complex thing gitu ya. Dan kalau kita pikirin nggak akan selesai. Tapi the smallest thing that we can do to change that, do that first. Misalkan kayak itu kayaknya ada yang berantakan tuh di meja, aku mau beresin itu dulu. Karena it's something that we can control. All of those things yang ada di luar sana, yang ada di masa depan nanti, we don't really control that. Tapi yang bisa kita kontrol sekarang apa? Gitu. Jadi misalkan aku nggak enak badan gitu, mungkin apa yang bisa aku lakukan untuk diri aku sekarang? Mungkin aku akan enakan kalau aku tidur dulu sekarang. Gitu. And then itu udah at least you're doing something gitu ya. Yeah. Yang we know itu suatu hal yang bagus buat kita. And one other tips dan yang yang menurut aku juga bagus banget. Tips berikutnya adalah ask yourself, what is the thing that you are doing wrong right now? Karena kita tuh sekarang selama hidup pasti kita juga sebenarnya tahu apa yang kita lakukan salah, apa putusan apa yang sebelumnya kita ambil yang udah tahu itu salah tapi tetap kita lakuin aja gitu. Karena ya kita manusia gitu ya. Kadang-kadang kita juga gak bisa terus-terusan bener juga kan. Yes, kamu pernah nggak bisa luput dari kesalahan ya? Iya, kayak kamu pernah nggak sih Nin, kayak gue tahu deh gue nggak harus melakukan ini tapi gue tetap lakuin anyway gitu. Oh iya pasti pernah lah. Kayak gue tuh harusnya sekarang mandi tapi gue nggak mau gitu. Atau kayak kayak males gitu kan ya. Belajar tapi kayak gue nggak mau ngelakuin. Padahal kita tahu yang kita lakukan itu salah. Tapi we're doing it anyway. Tapi we're okay with the wrong things that in our life at that time. Dan kalau itu kita terusin gitu ya, pasti kan itu akan numpuk dan akan kayak manifesting in a life that we don't want. Ya, kayak step awalnya procrastinate nggak sih sesuatu, jadi besok-besoknya ditumpuk-tumpuk gitu ya mungkin ya. Ya, dan harus ditanya juga tuh misalkan kita procrastinating. Why are we procrastinating? Kayak apakah itu salah satu form dari self-sabotage kita? Apakah are we afraid of failure? Gitu. Karena kalau misalkan kita berusaha semaksimal mungkin and then we don't succeed, kita akan lebih sakit, ngerti nggak sih? Kayak kita udah usaha nih, we're doing our best, tapi kok gagal juga, and it's as if like our best isn't enough gitu, dan itu pasti akan jauh nyakitin dibanding gue gagal, ya wajar aja orang gue setengah-setengah juga, ya udah nggak apa-apa, I feel fine gitu. You get what I mean? Okay. Kayak it's such a interesting way with how human works sometimes. Ya, itu kayak unik juga ya mungkin. Unconsciously gitu loh, we're sabotaging ourselves. Iya. Terus Terus ada satu lagi. Kalau misalkan kita bingung, kan quarter life crisis itu salah satu yang paling seringnya adalah gue nggak tahu hidup gue mau ngapain, gue nggak tahu passion gue apa.
gue nggak tahu gue bagusnya di mana gitu ya. Kayak banyak banget pasti orang yang kayak gitu kan. Iya. Dan jadi Terus mereka malah sampai kadang-kadang mikir ya bahwa jangan-jangan emang gue nggak punya bakat di iya hidup banget. ini gitu. Kayak apakah kalau ngelihat orang dia mah bisa nyanyi, dia bisa ini, dia bisa itu, terus dia networkingnya juga banyak, dia datang dari keluarga ini ya, gue apa? Gue nggak tahu gue bagusnya apa, gue nggak banyak banget gitu yang bisa kita talk down to ourselves. If we find ourselves thinking like that I don't know what to do, I don't know what I want, I don't know what I like, then pick something, you know? Daripada kayak cuman dipikirin doang, then pick something, just pick one. Misalkan, okay, I'm gonna try to learn a language, misalkan. Terus misalkan kita belajar gitu, misalkan, oh ternyata gue suka sama culture ini. Kalau misalkan gak suka, then at least you know that about yourself. Kayak it's a process gitu loh. Jadi kayak if you don't pick anything, your life is not gonna go anywhere. If you do pick something, at least there's progress gitu loh. And I heard Jordan Peterson said, it's better to make a stupid plan than not have a plan at all. Because at least if you have a stupid plan, you're doing something, and if it doesn't work, dan itu menjadi suatu pelajaran buat kita gitu. At least kita udah maju nih, udah tidak berada di tempat yang kita berada di sebelumnya. Gitu sih. Oke, berarti at least try something gitu ya. Ini semua tuh pilihan. What kind of person that you wanna be, what kind of life that you wanna have. Dan itu semua yang bisa menjawab tuh diri kita sendiri. If you are fine with being in your place kayak gitu, misalkan ya udah gue cuma mau kayak gini-gini aja hidup, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang nyalahin. If you're fine with it dan tidak merugikan orang lain, silakan aja. Nggak ada, no one is making you doing it, it's making you do anything. That's the point ya. Merepotkan orang lain ya. Dan yang kayak hidup ini tuh soalnya luas banget sih menurut aku ya. There's so many things that you can do actually. There's so many things to learn. There's so many ways to do other things. Jadi kayak kalau misalkan alasannya kayak aku nggak tahu mau ngapain, that's bullshit. You can do so many things if you just try. Mungkin sebenarnya kuncinya tadi adalah udah coba atau belum ya. Yeah. Kalaupun udah coba, berapa banyak yang udah kamu coba di dunia ini, karena kayak this world is with endless possibilities ya. Jadi mungkin kayak hal-hal yang mungkin dulu contohnya dulu YouTuber tuh kan zaman dulu kayak apa sih, itu YouTuber tuh aneh gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang mau mencoba juga hal baru yang mungkin dulu juga dibully kali ya sama teman-temannya. Apa sih nyobain kayak gitu, kan ternyata dia coba sesuatu yang inovatif ya. Sekarang jadi hits di mana-mana, orang-orang pengen jadi YouTuber, orang pengen jadi. Apalagi pandemi kan, you never know what happened. Tapi yang penting adalah kuncinya be honest with your intention juga. Kayak why are you doing it? Are you doing it for yourself or are you doing it for the wrong reason? Itu karena there's nothing worse than kayak finding out nanti di masa depan bahwa this whole thing that you've been doing ternyata dimulai dengan alasan yang salah dan ternyata gue nggak happy ngejalanin. Berujung jadi stuck juga ya di berujungnya hal jadi yang sebenarnya lo nggak happy itu ya. Dan itu akan menjadi krisis yang lain lagi gitu di kedepan. Benar-benar setuju. Jadi kayak buka pintu lain ke wrong path lagi gitu ya. Finding your values, be honest with yourself, living with your own truth gitu loh. Jadi jangan sampai just because other people mungkin punya opini yang berbeda sama kalian gitu. Mungkin orang tua kalian juga punya ekspektasi yang berbeda. Kalau misalkan kalian benar-benar nggak enjoy ngejalaninnya, itu bukan sesuatu hidup yang kalian inginkan dan kalian nggak mau berada di sana, ya nggak usah dilakukan. You have a choice. Okay friends, so that is all for this episode of Churchill. Kalau kamu mau curhat, boleh banget loh ke churchill.mengenaldiri@gmail.com. Nantikan episode Churchill selanjutnya ya. Bye friend!